Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjut ke uji capaian pembelajaran semester pada akhir semester 1 ini ya. Kita akan membahas mengenai uji capaian pembelajaran semester 1 pada halaman 91. Kita akan bahas untuk yang pilihan ganda. Yang pertama, pilihlah satu jawaban yang tepat. Untuk teks yang pertama, di sini ada sebuah teks dengan judul Pendidikan Karakter di Sekolah untuk soal nomor 1 dan 4. Silahkan saudara dibaca terlebih dahulu dan dipahami. Secara umum ini merupakan salah satu bentuk teks argumentasi ya, yang nanti kalian akan setidaknya bisa menelaah untuk bagian per bagiannya. Langsung saja. Karena saya menganggap kalian bisa membaca sendiri, tidak perlu Pak Jul bacakan ya. Kita mulai pembahasannya nomor 1. Ciri teks argumentasi yang tampak dari teks tersebut adalah, sebenarnya ini tidak harus kita membaca dari teks ini ya. Kita cocokkan mengenai definisi dari ciri-ciri dari teks argumentasi sendiri. Oke, kita evaluasi untuk yang pertama. A. Isi teks hasil imajinasi. Kalau imajinasi itu nggak mungkin argumen. B. Memuat pernyataan umum dan khusus. Ini tidak seperti itu ya. Ini tidak dari umum kemudian khusus. Kemudian C. Informasi dalam teks merupakan pendapat umum. Ini juga bukan. Kemudian teks berfungsi mengkritik penulis. Nah, ini juga tidak berfungsi untuk mengkritik ya. Bahasa yang digunakan denotatif. Jadi apa adanya, sesuai maknanya. Lebih tepatnya kalau kita analisa dari pilihan antara option A sampai dengan E, ciri teks argumentasi pada teks tersebut adalah bahasa yang digunakan bersifat denotatif. Kita lanjut nomor 2. Inti teks tersebut adalah, nah, kalau kita mau bahas satu persatu, yang pertama, ini merupakan paragraf pertama, merupakan pembukaan bagaimana karakter building itu mulai dikembangkan. Bukan mulai dikembangkan ya, mulai ada gagasan pertama. Nah, kemudian paragraf kedua itu berisi tentang pendidikan karakternya seperti apa saja. Kemudian yang ketiga itu fokusnya adalah peran serta guru dalam pendidikan karakter. Nah, dari itu semua kita bisa menyimpulkan bahwa inti teks tersebut adalah bukan hanya sebatas pendidikan karakter saja, tapi lebih pada pendidikan karakter yang akan diterapkan oleh para guru. Seperti itu. Jadi kalau di dalam pilihan di sini ya, untuk yang nomor 2, yang A, pendidikan karakter dimulai dari guru, bukan. Peran guru dalam pendidikan karakter dimungkinkan benar. C, pengembangan karakter sudah mulai. Ini berarti kalau C ini hanya membicarakan paragraf pertama saja. Yang D, pentingnya pendidikan karakter di sekolah, itu hanya membicarakan paragraf kedua saja kalau yang D. Kemudian yang E, transisi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini tidak ada hubungannya. Jadi lebih tepatnya adalah yang B, karena ada koherensi hubungannya. Mulai awal pendidikan karakter sejak Presiden RI yang pertama, kemudian pentingnya pendidikan karakter, dan perannya guru dalam pendidikan karakter. Jadi kita bisa menyimpulkan jawaban kedua ini adalah yang B. Berikutnya, kalian kalau mau tambah mengenai materi buku pendamping, silahkan bisa bahas di channel Bu Pena ya. Pak Jul juga membuat channel bahas Bu Pena sebagai materi pendamping, materi utama. Seperti itu. Mulai yang ketiga. Kalimat yang menjadi penguat suatu argumen dalam teks tersebut terdapat dalam paragraf. Penguat
suatu argumen. Kita lihat ya. Kemudian sekalian nomor 4, teks tersebut tergolong jenis teks argumentasi. Kita lihat ya. Tadi yang merupakan salah satu penguat argumen. Sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah salah satu sumber daya yang penting. Nah, ini merupakan penguat argumen. Jadi, lembaga pendidikan adalah satu sumber daya yang penting. Ini penguat argumen yang nantinya akan menguatkan argumen mengenai pendidikan karakter. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah paragraf kedua atau yang B. Sebentar, benar ya yang B? Ya, yang B. Kemudian yang keempat, teks tersebut tergolong jenis teks argumentasi. Nah, teksnya merupakan tergolong teks argumentasi pemerincian. Kok bisa pemerincian, Pak? Karena di sini dirinci prosesnya, mulai dari Presiden RI yang sudah menyampaikan gagasan pentingnya pembentukan karakter, kemudian di dalam perkembangan sekolah, pendidikan karakter itu juga penting, sampai dengan akhirnya pendidikan karakter itu kemudian diperankan oleh guru. Seperti itu. Jadi dirinci perkembangannya, mulai dari awal Presiden RI, oleh perkembangan sekolah, kemudian oleh peran serta guru dalam menerapkan pendidikan karakter. Jadi bisa katakan argumentasi ini berbentuk pemerincian. Lanjut teks berikutnya. Permasalahan limbah. Silahkan dibaca sendiri. Pak Jul langsung fokus ke paragraf soalnya. Paragraf kedua pada teks tersebut termasuk bagian, kita lihat, pembuangan limbah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan banyak bencana. Salah satunya ialah banjir. Nah, ini mestinya adalah tubuh atau bagian argumen atau bagian pendapat. Kalau ini kan orientasi. Paragraf pertama itu kan pengenalan, orientasi awal. Nah, bagian yang kedua adalah mengenai tubuh argumen. Jadi kita bisa menjawab nomor 5 adalah tubuh argumen. Berikutnya, nomor 6. Berikut yang tidak termasuk bahaya pembuangan limbah secara sembarangan adalah terjadinya banjir, tidak berfungsinya sungai, pencemaran lingkungan, munculnya banyak penyakit, muncullah kesadaran masyarakat. Nah, kita di cross check, maksud saya. Kita cross check saja di bagian teks ya. Bencananya sebentar. Ternyata ini tidak ada di dalam teks ya. Berarti ini pertanyaannya hanyalah sebatas pengetahuan umum. Kalau yang tidak termasuk bahaya pembuangan limbah secara sembarangan, kalau sebatas pengetahuan umum berarti tentunya jawabannya adalah yang E. Muncullah kesadaran masyarakat. Karena yang namanya bahaya pembuangan limbah itu kan mesti dampaknya negatif. A negatif, B itu negatif, C negatif, D negatif. Kalau E itu kan kalau munculnya kesadaran masyarakat itu kan positif. Berarti jelas jawabannya yang E. Nah, ini sebagai catatan buat kalian, dalam soal-soal bahasa Indonesia itu tidak serta-merta bahwa soal yang diberikan itu tidak selalu berhubungan dengan teks ya. Contohnya ini tadi. Nah, ternyata ini tadi kan fokusnya pada sebatas pengetahuan umum. Seperti itu. Makanya ada kalanya teknik
mengerjakan bahasa Indonesia yang cepat itu tidak selalu harus membaca teks secara lengkap. Ada beberapa metode, diantaranya adalah scanning reading, ya, scanning atau skimming ya. Saya rasa namanya scanning. Scanning itu maksudnya membaca cepat. Jadi kita hanya menemukan kalimat-kalimat pokok atau kalimat-kalimat penting yang sekiranya dimungkinkan nanti bisa ditanyakan. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Atau tekniknya, kalau misalkan kalian menemukan jawaban soal mengenai teks, lihat soalnya terlebih dahulu secara sekilas. Kalau tesnya berdasarkan paper based test, dalam artian tesnya pakai kertas. Cuman kalau tesnya itu tidak pakai kertas, nah itu repot. Karena apa? Karena pertanyaannya itu kan satu-satu. Kita tidak langsung bisa melihat pertanyaannya sekaligus. Nah, itu salah satu kelemahan tes kalau pakai komputer. Seperti itu. Jadi, kita tidak membaca itu bukan berarti kita malas, tapi apa? Pertimbangannya adalah untuk menghemat waktu. Seperti itu. Lanjut nomor 7. Solusi untuk permasalahan limbah. Pada teks tersebut terdapat paragraf solusi. Kita lihat. Nah, di sini diutarakan secara jelas ya bahwa solusi atau cara untuk menangani limbah itu disebutkan pada paragraf ketiga. Itu disebutkan secara langsung. Ya. Di sini perlu adanya penyuluhan, kemudian dengan membuang limbah pada tempatnya. Nah, diadakan pemberian sanksi yang membuat jera. Nah, itu merupakan salah satu solusi. Jadi kita bisa menjawab nomor 7 adalah yang C. 8. Inti teks tersebut adalah pentingnya edukasi masyarakat untuk penanganan limbah. Clear. Ini benar ya. Kita coba cek B, C, D, E. Pentingnya pembuangan limbah bukan. Limbah harus dibuang pada tempatnya bukan. Limbah berbahaya pada kehidupan masyarakat bukan. Lingkungan harus diselamatkan dari limbah. Itu bukan. Karena apa? Pak Jul memilih A karena di sini disampaikan pertama permasalahannya dulu. Kemudian teknik penanganannya. Nah, jadi kalau ditanyakan mengenai inti teks tersebut adalah tentunya kita menjawab A. 9. Silakan dibaca terlebih dahulu mengenai potensi energi terbarukan. Nah, Pak Jul contohkan kalau misalkan kita mau scanning reading ya, tidak perlu dibaca. Nah, di sini ada jumlah perdesaan di Indonesia yang belum teraliri listrik masih relatif banyak. Dari 245 terdapat 110 juta jiwa yang tersebar di 33.000 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Ini penting. Energi terbarukan terdapat 3 tingkatan, rendah, medium, sampai tinggi. Kemudian mumpuni menegaskan agar kekayaan lautan di Indonesia jangan sampai diambil alih oleh pihak luar atau investor asing. Ini biasa ya. Oke, kita mulai. Nomor 9. Ciri teks argumentasi yang tampak dari teks tersebut adalah isi teks hasil imajinatif, salah. Memuat pernyataan umum dan khusus juga salah. Informasi dalam teks merupakan pendapat umum, salah. Teks berfungsi mengkritik penulis juga salah ya. Teks berfungsi mengkritik penulis itu juga salah. Bahasa yang digunakan denotatif, benar. Umumnya kalau argumentasi, Pak Jul ulang, ciri-ciri teks argumentasi itu 1. Berisi bukti atau fakta. 2. Memiliki argumen kuat. 3. Menggunakan bahasa denotatif. 4. Analisis bersifat rasional atau masuk akal. 5. Menghindari subjektivitas. Itu
ciri-ciri teks argumentasi. Jadi jawaban 9 adalah E. 10. Inti teks tersebut adalah, nah tadi sudah disinggung, banyaknya desa di Indonesia yang belum teraliri listrik pada kalimat 1, paragraf 1. 11. Permasalahan yang diajukan penulis dalam teks tersebut adalah, nah permasalahannya yaitu ini bukan masalah, ini bukan masalah. Nah, masalahnya jelas masih banyaknya desa atau perdesaan di Indonesia yang belum teraliri listrik. Itu merupakan masalahnya. 12. Argumen yang menjadi penguat isi dari teks tersebut terdapat dalam paragraf argumen. Coba kita lihat. Nah, argumennya itu tentu ada pada paragraf pertama. Kok bisa paragraf pertama? Kita lihat di sini jumlah perdesaan di Indonesia sampai saat ini, jumlah perdesaan di Indonesia yang belum teraliri listrik masih relatif banyak. Ini argumen. Nah, di kalimat belakangnya itu ada data pendukungnya. Ada data pendukungnya ini. Dari total 245 juta jiwa terdapat 110 juta jiwa yang tersebar di 33.000 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Jadi kita bisa menjawab paragraf ke-1. Karena kalimat pertama ada argumen, kalimat berikutnya mendukung argumen kalimat pertama tadi. Jadi jawabannya adalah yang A. 13. Teks tersebut tergolong jenis teks argumen jelas pemerincian. Pemerinciannya apa? Ada pendapat kalau banyak desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Kemudian dirinci. Ada berapa juta jiwa? Ada berapa jiwa? Juta jiwa itu kan berarti orang. Kemudian ada berapa desa? Nah, itu kan merupakan bentuk perincian. Merinci orang, merinci jumlah desa yang belum teraliri listrik. Seperti itu. Lanjut kita pada soal berikutnya. Bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 14-16. Oke, silakan dibaca ini. Kita cari kata-kata penting sekiranya ada. Ini biasa ya. Penggunaan PLTMH memiliki beberapa kelebihan. Oh, berarti dia punya kelebihan. Oke. Saya rasa cukup ya. 14. Paragraf 2 pada teks tersebut merupakan bagian paragraf kedua. Pembangkit yang berkapasitas 100 MW tersebut memang diklasifikasikan sebagai mini hidro. Berarti ini merupakan penjelasan ya, menjelaskan. Berarti bisa dikatakan sebagai tubuh argumen. Kenapa kok ini dikatakan argumen? Bisa kita langsung katakan ini sebagai teks argumen? Karena kelihatan ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro sangat cocok. Nah, sangat cocok itu kan merupakan penilaian seseorang atau pendapat seseorang. Berarti teks ini jelas argumentasi. Ya. Jadi kembali lagi ke yang ke-14 ini, paragraf kedua ini adalah tubuh argumen. 15. Berikut yang tidak termasuk kelebihan energi terbarukan. Nah, tadi kelebihannya ini ramah lingkungan, ya. Kemudian perakitannya yang cukup murah, iya. Menimbulkan polusi, tidak ya mestinya ya. Mudah mengoperasikan, iya. Dapat dipadukan dengan program lain, iya. Berarti jelas yang C. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi ini merupakan pertanyaan yang misalkan kita tidak perlu membaca teks, kita bisa langsung menjawab. Iya kan?
Coba, tadi kita sudah menjumpai satu jenis soal yang sekiranya bisa menjawab tanpa membaca teks terlebih dahulu. Begitu juga yang ini. Kita juga sama. Tanpa membaca teks kita mestinya juga bisa langsung menjawab ini. Benar kan apa yang Pak Jul katakan tadi? Seperti itu. Bahwa tidak semua soal dalam teks bahasa Indonesia itu berhubungan dengan teks, namun hanya sebatas mengenai pengetahuan umum pembaca. Lanjut ke nomor 16. Bagian simpulan pada teks tersebut terdapat pada paragraf, tentunya adalah kesimpulannya ya. Kalau kesimpulannya itu mestinya kesimpulannya adalah bahwa penggunaan PLTMH itu memiliki beberapa kelebihan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulannya ada paragraf keempat. Ya benar ya. Sebentar. Kok keempat tuh ini? Ini 1, 2, 3. 3 maksud saya. Paragraf yang ketiga, bahwa pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya nomor 17 sampai dengan 21, ini ada teks lagi. Mari bersama menuju air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2023. Keywordnya, kata pentingnya, air bersih dan sanitasi layak adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi manusia. Nah, ini maksudnya kata kunci ini, kalimat kunci ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu, baca dan tentunya pahami mengenai bacaannya. Fokus utama air bersih dan sanitasi menjadi tema utama pembangunan. Bank Dunia menyerukan 780 juta orang tidak bisa mengakses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Nah, ini termasuk kalimat penting juga. Oke, saya rasa itu ya. 17. Permasalahan yang disampaikan dari teks persuasif tersebut. Nah, kenapa ini ada kata persuasif? Ini ada kata mari. Mari itu kan pasti ajakan. Berarti pasti dia berupa teks persuasif. Permasalahan yang disampaikan dari teks itu adalah mengenai kesulitan dalam kebutuhan air bersih maupun sanitasi. Nah, kita bisa pilih cara menghentikan praktek buang air besar. Ini itu hanya salah satu rincian, salah satu contoh maksudnya. Ini berupa kalimat pengembang ini. Ya benar ya. Jadi permasalahannya adalah kesulitan masyarakat pada layanan pemenuhan air bersih dan sanitasi. 18. Ketersediaan air bersih dan sanitasi penting karena tadi sudah disebutkan bahwa air merupakan kebutuhan mendasar. Pada kalimat pertama, paragraf pertama, seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan kalimat kunci. Kalimat penting maksudnya. Jadi kita bisa menjawab nomor 18 ini penting karena sebagai sebuah kebutuhan mendasar bagi manusia. 19. Fakta yang disampaikan penulis terkait masalah air bersih dan sanitasi adalah ketercapaian kemudahan masyarakat pada layanan ini pendapat. Bukan fakta ya, ini pendapat ini. Akses sektor air minum dan sanitasi diharapkan pendapat juga.
Mari, ini berarti ajakan. Di pedesaan maupun perkotaan perlu terus ditingkatkan. Ini pendapat, bukan fakta. Bank Dunia menyerukan 780 juta orang tidak bisa akses air bersih. Nah, ini adalah fakta. Ya. Fakta. Ini kan mesti diperoleh dari data, bukan asal ngawur ini. Seperti itu. 20. Arti istilah desalinasi pada paragraf kelima adalah proses mana desalinasi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ya. Nah, di sini program air bersih dan sanitasi, desalinasi. Desalinasi itu adalah proses pengubahan air laut menjadi air tawar. Nah, ini biasa di Timur Tengah, itu umum. Karena apa? Karena di Timur Tengah itu kan airnya yang di daratan kurang. Nah, cara memperolehnya bagaimana? Cara memperolehnya mengambil air laut kemudian didesalinasi. Seperti itu, diubah menjadi air tawar sedemikian hingga bisa menjadi layak konsumsi. Seperti itu. Jadi jawaban 20 adalah yang A. 21. Ciri teks persuasif secara eksplisit terdapat pada paragraf persuasif. Nah, persuasif ini tentunya adalah mestinya harus mengandung kalimat ajakan. Nah, secara eksplisit cari penanda eksplisit atau penanda bisa kata, bisa tanda baca yang merupakan ciri teks persuasif. Bisa kita temukan di mana? Kita bisa temukan pada paragraf yang terakhir. Di sini ada kata mari, mulailah dari sekarang. Nah, kata mari itu sudah menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks persuasif. Jadi bisa dihitung ya. Ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paragraf ke-5. Kuncinya mana? Ada kata marinya. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk uji capaian pembelajaran semester 1. Semoga bermanfaat. Pak Jul tidak panjang lebarkan. Nanti kalau malah kalian menjadi bosan. Misalkan untuk menyimak pada bagian-bagian yang lain, mungkin Pak Jul akan buatkan dalam video yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.